Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video unboxing bareng Arinis. Dan kali ini kita kedatangan keluarga terbaru dari smartphone lokal yang kayaknya rajin banget ngeluarin inovasi produk terbarunya. Jadi ini dia Advan G5 Triple Camera. Iya, jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, itu desain daripada bentukan kameranya itu seperti smartphone ala-ala dengan kamera boba, tahu kan kamera boba. Jadi penasaran kayak gimana? Sebelum kita lihat videonya, subscribe channelnya dan juga nyalain tombol loncengnya ya, biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Arinis. Oke, langsung kita unboxing. So guys, jadi dia Advan G5 Triple Camera. Iya, salah satu yang jual itu ada pada bagian kameranya. Dan kamera ini bisa dibilang nggak biasa. Kalau misalkan kamera itu kebanyakan kan modelnya tuh kayak apa nih, horizontal atau vertikal ke bawah gitu ya. Dan ini bentukannya kotak dan juga kayak ada boba-boba gitu. Jadi mirip apa? Coba tulis di komentar ya. Advan G5 Triple Camera ini dijual dengan harga resminya itu sekitar 1,399 juta atau katakanlah 1,4 juta. Dan kalau misalkan kemarin gue lihat di Instagramnya Advan, itu penjualannya terbatas ya, karena kan bisa dapetin juga dapetin TWS seharga 200 ribuan atau berapa gitu, gue lupa. Jadi total ya, kalau kalian beli HP ini itu di harga 1,2 jutaan gitu deh. Jadi kalau misalkan berminat, tonton dulu video sampai akhir dan juga klik link pembelian pada kolom deskripsi ya. Nah, boxnya seperti ini ya guys, dia tampak jelas banget, dia banding dengan Axis di sini. Bagian kiri tampak jelas dia punya layar itu sekitar 6,217 inch dengan resolusi HD dan juga punya triple kamera, RAM 4 GB dan RAM memori sebesar 32 GB. Lah, udah semua jelas ini. Bagian belakang tampak jelas nih untuk bagian layarnya. Layar masih menggunakan dot drop dan kalau kita perhatiin di sini, ini sangat-sangat tipis ya untuk bagian bodinya, tapi gue belum tahu sih nanti kayak gimana. Box G5 Android 10 dan menggunakan octa-core SC9863A. Iya, CPU itu masih menggunakan Spectrum gitu ya. Oh ya, sampai lupa untuk bagian warnanya ini ada dua pilihan warna ya, ada white green dan juga blue pearl 12. Jadi sesuai aja dengan selera teman-teman sukanya yang warna apa ya. Nah, jadi ketika teman-teman beli si Advan, teman-teman bakal dapetin smartphone ya. Kita lihat sedikit aja, kita taruh dulu. Terus kita dapetin juga kartu garansi dan juga service center yang segabreng. Dapetin SIM card ejector di sini. Nanti kita lihat kira-kira dia mampu berapa SIM. Dan dapat juga softcase transparan. Teman-teman bisa lihat, perhatiin kameranya. Iya, muat gak ya kalau pakai softcase yang itu? Terus dapetin juga buku panduan singkat secara cepat ya. Ada juga kata perdana dari Axis, berikut juga dengan vouchernya. Wow, ini sangat-sangat menang banyak di sini. Tuh. Hanya untuk HP Advan baru. Wah, dapat berapa nih? Dapat 4 GB kalau nggak salah dah. Wih, banyak nih, menang banyak nih kalau teman-teman pakai nih. Dapat juga kepala charger, ini harusnya micro USB sih. Boleh lupa nggak ya? Sudah Type C by the way. Wow, surprise sekali. Sudah Type C. Mantap, kabel datanya dan juga dapetin kepala charger. Kita lihat outputnya di sini adalah 5 volt 1,5 ampere. Baik, jadi ini isi box daripada Advan G5. Ya, jadi cukup lengkap ya dengan pendidikan softcase dan juga kata perdana yang minus nggak adanya earphone. Jadi penasaran kayak gimana untuk smartphone-nya, kita rapin dulu ya dan jangan kemana-mana. Oke, jadi balikin video unboxingnya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Arinis, kalau unboxing itu emang kayak gini, ngobrol panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau teman-teman mau lihat unboxing aja udah selesai tadi. Dan sekarang lebih ke kesan pertama pada saat pegang si Advan G5 ini. Wow, wadaw, warnanya manis sekali. Mau lihat? Nah, ini dia. Tuh, ya, manis dan juga tidak biasa ya begitu pokoknya deh bagian kameranya. Nah, jadi kalau kita perhatiin di sini ya teman-teman ya, ini perpaduan warna putih ke biru dan kalau perhatiin di sini untuk bagian desain kameranya ala-ala boba gitu. Dan ya teman-teman nggak bisa bilang oh itu mirip desainnya A, desainnya B. Ya sebenarnya kan desain smartphone itu ya kalau misalkan bagus ya pasti akan ditiru kan. Tapi yang jelas ini fresh banget untuk bagian desain kameranya, asli serius. Dan di sini untuk bagian finishingnya pun rapi, dalam artian dia tuh nggak sedikit menonjol, tapi pun kalau kita pakai softcase dia akan rapet tuh ya teman-teman ya. Untuk bagian desain kamera sendiri di sini punya 3 kamera nih guys. 3 kamera di mana 13 megapiksel sebagai lensa utama dan sisanya itu 0,3 megapiksel sebagai portrait gitu. Jadi bikin foto kalian itu bokeh ala-ala. Terus kalau seperti di sini ada logo Advan ya.
Di kanan ada tombol power dan juga kontrol volume ya. Kita nyalain aja dulu. Lah, ini kenapa di sini? Port jack audio dan juga port USB Type-C-nya ada di bagian atas guys, bukan di bagian bawah. Bagian bawahnya ada speaker by the way. Dan di bagian kiri kita lihat ya, dia mampu menampung berapa SIM. Ini sambil kita nyalain ya teman-teman, biar segera gitu kan ya. Dan ini dia mampu menampung 3 slot sekaligus. Jadi kalau misalkan nih, ini kan internal memori kebawaannya sebesar 30 GB. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman bisa pakai tambahan micro SD dan juga pasti bisa aktifin 2 SIM. Wow, jadi buat hubungin siapa tuh yang A dan yang B. Dan di sini kita lihat, ini dia menggunakan Dewdrop. Oke, ini sebentar ya, gue setting dulu, nanti akan balik lagi di videonya. Nah, jadi dia tampilan utama daripada Advan G5 ya. Untuk bagian layar ini sebesar 6,2 inch ya, dan juga ada Dewdrop itu bagian atasnya. Bezelnya teman-teman bisa lihat sendiri kanan kirinya. Dan juga bawahnya terbilangnya cukup tipis sebenarnya nih, bagian bawah tipis nih dibandingkan dengan smartphone lain. Oke, jadi ini bukan layarnya tebel sih, tapi melainkan kayak untuk bagian bezel ininya nih bingkainya, bukan bingkai, frame-nya itu kayak ada perpaduan antara biru dan hitam gitu, jadi terkesan bezelnya tebel, padahal sih kalau misalkan ininya warna biru juga sih tipis sih kalau menurut gue ya. Dan kalau untuk pilih genggamnya sendiri, gue pribadi ngerasanya pas aja tangan gue ya, karena kan untuk bagian screen body ratio-nya juga 18:9, jadi udah kekinian banget. Dan bagian kanan kirinya pun ini sudah slim, jadi dalam artian nggak begitu gede gitu ya, meskipun pada smartphone ini digunakan dengan batas besar 4000 mAh yang udah lumayan untuk zaman sekarang. Nah, sekarang kita coba tes ya. By the way, ini kan nggak ada sensor sidik jarinya, tapi melainkan sudah menggunakan face unlock. Jadi kita cobain 1, 2, 3. Tuh, langsung ke unlock. 1, 2, oke, sekitar 2 detik. Mantap. Jadi untuk bagian face unlock-nya terbilangnya akurat dan juga cepat. Sekarang kita mau cek nih untuk bagian internal memory dan juga lain-lainnya. Ini by the way, di sini gue cuman baru install. Di sini ada AIDA, ada sensor box dan juga game ular. Kenapa gue install game ular? Karena tadi pas gue swipe gitu, gue kayaknya terkesan layarnya tuh kayak kesep ya. Itu juga yang gue temuin pada Advan Tab yang kemarin, berasanya tuh lebih kesep. Mungkin pengaruh dari screen protectornya mungkin gitu ya. Jadi agak sedikit kesep gitu bagi gue ya. Oh ya, by the way, sekarang kita cek juga untuk bagian internal memory dan juga lain-lainnya ya. Tadi gue udah install AIDA, tapi AIDA-nya ini ya. AIDA-nya langsung ada di atas karena berdasarkan huruf abjad gitu ya. Nah, CPU-nya menggunakan Unix SOC SC9863A, jadi menggunakan CPU Spectrum gitu ya. Dan sekarang kita cek sensornya. Untuk bagian sensornya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi sensor cahaya ada, sensor jarak dekat ada. Jadi sensornya ya lumayan ya bos, sesuai dengan budgetnya. Nggak ada gyroscope dan juga nggak ada lain-lainnya. Oke, kalau mau lebih yang Yahoo ya nambah lah. Ini udah keren banget sih kalau bagi gue ya, untuk harga 1,4 jutaan. Kayak kalian dapat desainnya tuh oke, kece gitu ya kan. Dan pastinya kalian bisa pakai untuk kebutuhan ringan kalian, kayak untuk browsing, main sosial media gitu ya. Udah enak banget sih harusnya. Dan sekarang kita beralih ke bagian kameranya. Kamera ini, kamera depannya tuh sebesar 5 megapiksel dan kamera belakang utama itu sebesar 13 megapiksel. Oke, mulai memotret. Jadi di sini untuk mode kameranya ada juga mode manual, panorama, foto audio, filter, kode QR, mode malam ada, baik, dan juga mode blur. Di sini mode blur itu kalau misalkan teman-teman mau berfoto dengan bagian belakangnya dibikin blur itu bisa pada smartphone ini. Terus filternya di sini kita lihat ada berapa banyak, ada nostalgia, tajam, biru, oke, cukup banyak ya. Mono juga ada nih, mono jadi bikin hitam gitu, tuh gelap-gelapan, baik ya. Mantap, coba kita coba shutternya cepet apa enggak. Kayak ada jeda sedikit ya, tapi it's okay. Aduh, sekarang kita beralih ke bagian mode rekaman videonya. Video di kamera belakang maksimum di 1080 pixel. Kamera depannya pun harusnya sama 1080 pixel gitu ya. Ada tombol mikrofon, oke. Sini dan juga lain-lainnya. Mantap. Kamera selfie-nya ya, coba kita foto dulu pakai yang default auto. 1, 2, 3, cheers. Oh ya, benar, untuk kamera depan ini infonya juga bakal jernih banget sih kalau dipakai untuk selfie, karena juga dilengkapi dengan AI Beauty. Iya, di sini kalau teman-teman perhatiin,
Ada mode halus, by the way, dia udah bikin kulit mulus, kecerahan, perbesar mata, dan juga dibikin ramping pipinya. Jadi ini benar-benar bakal berguna banget ya teman-teman yang mau selfie ya, tapi dengan tampilan yang sedikit berbeda, sedikit fresh gitu ya, dengan pipinya ditirusin, matanya dibikin belok, itu bisa pada smartphone ini. Ya udah, jadi mungkin itu aja untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sama si Advan G5 ini. Bisa dibilang ini sangat-sangat trendy banget, sangat-sangat cakep, stylish juga. Dan sebenarnya satu sih keraguan gue, apakah desain kayak gini bakal nantinya apa ya, dibilang meniru atau menyalahi desain itu, tapi enggak juga sih seharusnya ya. Jadi Advan G5 ini cocok banget bagi teman-teman yang pengen punya smartphone ya, yang baru mengenal smartphone, dalam artian penggunaannya sehari-harian itu nggak begitu berat ya, bukan untuk game berat, tapi melainkan untuk main sosial media, untuk browsing-browsing cantik, untuk nonton, karena kan baterai juga besar banget ya, sebesar 4000 mAh, dan pastinya untuk berkreasi, entah itu foto bagian belakangnya ataupun kamera depannya untuk pamer di sosial media, itu harusnya udah apik banget. Yaudah, jadi mungkin itu aja dari gue. Terima kasih menonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye. Keren loh ini loh, cantik banget.